Halo semuanya, pernah nggak sih Anda tiba-tiba ngerasa yakin banget soal sesuatu? Nggak tahu kenapa, tapi rasanya bener aja. Atau dapat firasat kuat, terus kejadian beneran? Nah, suara hati atau intuisi ini nih yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kita mau gali lebih dalam soal kemampuan batiniah. Sumber kita kali ini wawancara keren antara Jay Shetty sama Laura Lynn Jackson. Dia ini medium terkenal. Kita coba saring ya wawasan paling menarik dan praktis dari obrolan mereka buat Anda. Oke, kita mulai bedah ya. Oke, jadi langkah pertama yang penting banget menurut Laura, itu bedain dulu. Ada dua hal nih. Kemampuan psikis, itu kayak membaca energi orang, bisa buat tahu info masa lalu, sekarang, atau mungkin masa depan. Semacam ngambil data gitulah. Oh, mengambil ya istilahnya. Terus yang satu lagi. Nah, kalau medium, itu lebih ke menerima. Jadi, menghubungkan diri sama kesadaran orang yang udah meninggal. Jalurnya beda. Oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya wah menarik banget. Laura bilang kalau kemampuan intuitif ini yang sering disebut 4 Claire itu bukan cuma buat orang-orang tertentu aja. Katanya kita semua punya dari lahir. Gimana tuh penjelasannya? Kedengarannya agak gimana gitu ya? Iya, banyak yang mikir gitu. Tapi Laura ngelihatnya gini, ini bukan kekuatan super, tapi lebih kayak indera keenam aja. Kita semua punya, cuma ya itu, sering nggak dilatih. Kehidupan modern, pendidikan kita, kan fokus banget ke logika ya, ke otak bagian depan itu. Jadi koneksi ke intuisi ini bisa jadi agak lemah gitu. Masuk akal sih. Jadi 4 Claire ini cara intuisi ngomong sama kita gitu. Tepat, ada 4 cara utama, bisa diurai satu-satu. Boleh. Gimana aja tuh munculnya di kehidupan kita? Oke, pertama clairvoyance. Ini melihat jelas, visualisasi batin, kayak lihat gambaran tiba-tiba pas lagi ngelamun atau meditasi, bisa juga di mimpi. Oh, visual ya. Oke, terus? Kedua, clairaudience, mendengar jelas. Ini bukan suara fisik ya, tapi lebih kayak dengar pikiran atau suara hati yang jelas banget, tapi rasanya bukan dari kita sendiri. Bisa jadi itu intuisi murni atau mungkin bisikan dari pemandu gitu. Kayak dapet wangsit gitu ya kadang. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini, claircognizance, mengetahui jelas. Ini yang sering bikin bingung. Tiba-tiba aja Anda tahu sesuatu. Yakin banget, tapi nggak ada proses mikir logisnya. Kayak, dapat download info instan gitu aja. Seringnya malah kayaknya berlawanan sama logika. Wah, ini sering nih kayaknya. Tiba-tiba klik gitu aja. Yang terakhir? Atau firasat di perut itu loh, di solar plexus. Jadi kayak respons fisik kita terhadap info non-fisik. Nah, kemungkinan besar nih, Anda udah pernah ngalamin salah satu atau beberapa ini. Cuma mungkin nggak sadar aja. Oke. Jadi ini alami ya, tapi bisa tertidur. Terus gimana cara banguninnya lagi? Niat aja cukup nggak sih? Niat itu penting banget. Niat tulus buat terbuka. Tapi, yang lebih krusial lagi itu ngatasin penghalang utamanya. Rasa takut. Takut salah, takut dibilang aneh, takut nanti nemu apa, gitu kan. Jadi, bangun kepercayaan sama bisikan halus ini, itu proses, nggak instan. Perlu latihan ya berarti. Terus langkah praktisnya gimana? Laura nyebut meditasi, nulis jurnal. Kenapa itu bisa bantu? Ya, aktivitas kayak meditasi, nulis jurnal, itu penting banget. Kenapa? Karena itu bantu nenangin ramainya pikiran logis kita. Pikiran analitis kita kan sering berisik banget ya. Nah, suara intuisi itu halus, tenang. Jadi kalau pikiran kita tenang, baru dia kedengeran. Terus ada di sekitar orang positif juga ngaruh loh. Energi kita kan saling nyambung. Oke, selain dari dalam, Laura juga bahas tanda dari luar ya. Kayak lihat angka kembar, 1111 gitu, atau tiba-tiba lihat hewan tertentu sering muncul. Banyak nih yang ngalamin, tapi nganggapnya kebetulan aja. Betul, Laura nyebutnya itu komunikasi dari tim cahaya kita. Konsepnya itu kayak pemandu spiritual, leluhur, orang terkasih yang udah nggak ada. Mereka pakai sinkronisitas, tanda-tanda di dunia fisik ini buat kasih dukungan atau penegasan gitu. Yang menarik, kita bisa loh minta tanda spesifik. Oh ya, gimana caranya? Ya, misalnya kita lagi bimbang soal keputusan, kita bisa minta dalam hati, kalau ini jalan yang benar, tolong tunjukin aku kupu-kupu biru hari ini, misalnya. Atau angka tertentu. Wah, menarik juga ya. Tapi gimana cara bedainnya antara tanda atau intuisi beneran sama ya sekedar rasa cemas atau ngarap aja gitu? Ini penting kayaknya.
Penting banget. Ini kuncinya. Intuisi yang asli itu biasanya datangnya tenang, damai. Ada rasa tahu yang netral gitu. Meskipun mungkin pesannya nggak enak didengar. Kalau cemas atau pikiran karena takut, itu rasanya biasanya mendesak, bikin gelisah, kacau. Ada emosi negatifnya kuat. Belajar ngenalin rasanya ini yang butuh latihan. Oke, dapat poinnya. Jadi intinya buat Anda yang lagi dengerin nih ya, ini semua ajakan buat mulai lebih peka, lebih perhatiin, dan mungkin mulai percaya sama firasat, gut feeling, atau momen tiba-tiba tahu itu. Persis. Jawabannya, panduannya, seringkali udah ada di dalam diri kita kok. Tantangannya yaitu, mau nggak kita nyediain waktu tenang buat benar-benar dengerin? Ngelewatin keraguan sama logika kita. Sip. Jadi kita rangkum sedikit ya. Kemampuan intuitif ini tuh alami, bukan aneh, bukan cuma buat orang pilihan. Ada di dalam diri Anda, bisa dibangunin lagi. Kuncinya niat, latihan, dan yang penting berani percaya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda. Gimana kalau semua firasat, mimpi aneh, kebetulan yang kayaknya kok pas banget, atau suara hati yang selama ini Anda mungkin abaikan? Gimana kalau itu semua sebenarnya adalah cara bagian diri Anda yang lebih dalam, atau tim cahaya Anda itu lagi coba ngobrol sama Anda? Kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau Anda mulai sadar dan memperhatikannya? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi.